wabarakatuh. Selamat siang. Video berikutnya ini adalah tentang resusitasi jantung paru pada pasien yang mengalami henti jantung atau cardiac arrest. Secara umum, cardiac arrest itu dibedakan menjadi dua, out hospital cardiac arrest atau OHCA dan in hospital cardiac arrest atau ICA. Kedua kondisi ini mungkin ada sedikit perbedaan, tapi secara umum prosedurnya sama. Oke. Nah, apabila kita menemukan pasien yang tiba-tiba mengalami penurunan kesadaran atau kita curigai mengalami henti jantung, maka dibedakan lagi menjadi dua. Apakah kita saksikan proses pasien atau orang tersebut mengalami henti jantung ataukah tidak kita saksikan. Apabila kita saksikan, maka kita bisa mencari pertolongan terlebih dahulu, baru melakukan resusitasi jantung dan paru. Namun apabila kita tidak saksikan, maka kita harus memberikan resusitasi jantung paru sambil jalan kita meminta pertolongan. Oke, kita akan langsung ke cara bagaimana kita melakukan resusitasi jantung paru. Ada pasien yang tiba-tiba tidak sadar, kemudian kita saksikan. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah sikapnya RC-CAD. Yang pertama adalah cek respon. Caranya kita duduk di samping pasien, kemudian cek respon. Kita bisa menggunakan teknik touch and talk. Jadi tepuk bahu pasien, kemudian kita ajak bicara, Pak. Apabila pasien tidak respon, maka kita anggap pasien ini bisa mengalami henti jantung. Kemudian kita call for help, call for help, minta bantuan. Tolong, ada pasien tidak sadar. Berikutnya kita melihat sirkulasi, sirkulasi dengan cara kita periksa denyut nadi karotis dengan cara dari kartilago tiroid kita tarik 1-2 cm sebelah lateral sambil kita lihat pergerakan dada pasien secara simultan selama 10 detik. Apabila kita tidak merasakan ada denyut nadi karotis ataupun kita ragu-ragu pasiennya tidak ada ataupun ada, kita ragu-ragu, maka kita bisa diagnose pasien ini sebagai cardiac arrest. Tahapan berikutnya adalah kita melakukan kompresi jantung luar. Kompresi jantung luar ini kita lakukan kompresi di lower half sternum, jadi bagian sternum pertengahan bawah seperti ini, bisa dengan seperti ini ya. Oke. Dan kita melakukan kompresi dengan high quality. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Setelah itu kita membebaskan jalan nafas pasien dengan cara epidural chin lift. Kemudian kita berikan ventilasi 2 kali. Namun apabila kita tidak punya mouthpiece ataupun mask yang bisa melindungi kita, kita tidak perlu memberikan ventilasi 2 kali. Tapi kalau misalnya kita mempunyai alat, berikan ventilasi 2 kali. Oke, bantuan datang dan membawa AED, menghidupkan AED-nya.
kita pura-pura ini karena AED-nya ini tidak ada baterai. Jadi setelah pad terpasang, AED-nya kita hidupkan, pasang pad, kemudian nanti biasanya AED-nya itu akan memandu kita apakah di stop atau bagaimana RGB-nya. Nanti dia akan menganalisis terlebih dahulu apakah gelombang yang terbaca itu shockable atau tidak. Oke. Ya, kira-kira itu prosedur kita melakukan resusitasi jantung paru. Memang tidak sempurna karena AED-nya ini mati, tapi prinsipnya adalah kita tinggal tekan tombol power AED dan ikuti saja perintahnya, ya. Nah, sampai kapan kita melakukan resusitasi jantung paru ini adalah jika bantuan tim yang lebih ahli datang, atau kita merasa kelelahan, atau pasiennya itu kembali sirkulasi spontan. Kira-kira begitu saja video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.